Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Pertama-tama marilah kita mengucap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmatnya kita bisa berkumpul untuk berdiskusi di tempat yang insyaallah Allah muliakan. Salawat serta salam selalu tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang akan terus mengikutinya sampai akhir kiamat kelak. Di sini kami dari kelompok 10, kelompok tentang konseling behavioristik, akan menerangkan hasil dari diskusi kami, hasil dari kerja kelompok kami, yang mana akan diterangkan oleh beberapa teman-teman kita, yaitu yang pertama oleh Feby Fauzul Kabir, yang akan menerangkan tentang pengertian konseling behavioristik dan karakteristik konseling behavioristik. Lalu yang kedua oleh Dendi Farid Pratama, yang akan menjelaskan tentang tujuan konseling behavioristik. Lalu yang ketiga oleh Bella, yaitu tahap-tahap dan konseling behavioristik. Lalu yang terakhir oleh saya, peran dan fungsi serta hubungan konseling dengan konseli dalam konseling behavioristik. Dengan mengucap bismillah, saya persilahkan kepada pemateri pertama dan kepada pemateri-pemateri selanjutnya. Kepadanya dipersilahkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Feby Fauzul Kabir dari kelompok 10 mengenai pembahasan konseling behavioristik. Di sini insyaallah saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian konseling behavioristik. Behaviorisme adalah aliran dalam psikologi yang didirikan oleh John B. Watson pada tahun 1913 dan digerakkan oleh Bruce Frederick Skinner. Behaviorisme lahir sebagai reaksi atas psikoanalisis yang berbicara tentang alam bawah sadar yang tidak tampak. Behaviorisme ingin menganalisis bahwa perilaku yang tampak saja yang dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Tetapi perilaku ini lebih mengkonsentrasikan pada modifikasi tindakan dan berfokus pada perilaku saat ini daripada masa lampau. Belakangan, kaum behavioris lebih dikenal dengan teori belajar, karena menurut mereka seluruh perilaku manusia adalah hasil belajar. Belajar artinya perubahan perilaku organisme sebagai pengaruh lingkungan. Dilihat dari sejarahnya, konseling behavior tidak dapat dipisahkan dengan riset-riset perilaku belajar pada binatang, sebagaimana yang dilakukan oleh Ivan Pavlov dengan teorinya classical conditioning, yaitu pada anjing. Kemudian, Skinner juga mengembangkan teori belajar operan. Kepedulian utama dari Skinner adalah mengenai perubahan tingkah laku. Jadi, hakikat teori Skinner adalah teori belajar bagaimana individu memiliki tingkah laku baru, menjadi lebih terampil, menjadi lebih tahu, dan sejumlah ahli juga mengembangkan teori belajar berdasarkan hasil eksperimennya, sehingga saat ini konseling behavior berkembang pesat. Konseling behavioral menaruh perhatian pada upaya perubahan tingkah laku. Konseling behavioral merupakan suatu proses membantu orang untuk belajar memecahkan masalah interpersonal, emosional, dan keputusan tertentu. Terapi tingkah laku adalah penerapan aneka ragam teknik dan prosedur yang berakar pada berbagai teori tentang belajar. Secara umum, terapi tingkah laku adalah pendekatan penerapan aneka ragam teknik dan prosedur yang berlandaskan pada berbagai teori tentang belajar dalam usaha melakukan pengubahan tingkah laku. Dalam penyelesaian masalah, kondisi masalah harus dispesifikasikan. Saat ini,
Bentuk pendekatan ini banyak digunakan karena penekanannya pada perubahan tingkah laku, di mana tingkah laku tersebut bisa didefinisikan secara operasional, diamati, dan diukur. Pendekatan behavior dalam proses konseling membatasi perilaku sebagai fungsi interaksi antara pembawaan dengan lingkungan. Perilaku yang dapat diamati merupakan suatu kepedulian dari konselor sebagai kriteria pengukuran keberhasilan konseling. Dalam konsep behavior, perilaku manusia merupakan hasil belajar yang dapat diubah dengan memanipulasi dan mengakreasikan kondisi-kondisi belajar, di mana proses konseling merupakan suatu proses atau pengalaman belajar untuk membentuk konseli, mengubah perilakunya sehingga dapat memecahkan masalahnya. Dalam konsep behaviorisme modern, perilaku manusia dipandang dalam mekanisme dan pendekatan ilmiah yang diimplikasikan pada pendekatan secara sistematis dan terstruktur dalam proses konseling. Manusia tidak diasumsikan secara deterministik, tetapi merupakan hasil dari pengkondisian sosiokultural. Tren baru dalam behaviorisme adalah diberinya peluang kebebasan dan menambah keterampilan konseli untuk memiliki lebih banyak opsi dalam melakukan respon. Jadi itu beberapa pengertian atau teori tentang konseling behavioristik. Yang kedua adalah karakteristik konseling behavioristik. Karakteristik konseling behavioristik ini ada 3 bahasan. Yang pertama, 1, karakteristik konseling. Yang kedua, ada karakteristik konselor. Dan yang ketiga, ada karakteristik konseli. Yang pertama, karakteristik konseling. Karakteristik konseling behavioral adalah sebagai berikut. 1. Kebanyakan perilaku manusia dapat dipelajari dan karena itu dapat pula dirubah. Yang kedua, perubahan-perubahan khusus terhadap lingkungan individual dapat membantu dalam merubah perilaku-perilaku yang relevan. Prosedur-prosedur konseling berusaha membawa perubahan-perubahan yang relevan dalam perilaku klien dengan merubah lingkungan. Yang ketiga, prinsip-prinsip belajar sosial seperti misalnya reinforcement dan social modeling dapat digunakan untuk mengembangkan prosedur-prosedur konseling. Yang keempat, keefektifan konseling dan hasil konseling dinilai dari perubahan-perubahan dalam perilaku-perilaku khusus di luar dari layanan konseling yang diberikan. Yang kelima, prosedur-prosedur konseling tidak statik, tetap atau ditentukan sebelumnya, tetapi dapat secara khusus didesain untuk membantu klien dalam memecahkan masalah khusus. Jadi itu ada 5 poin mengenai karakteristik konseling. Yang kedua, ada karakteristik konselor atau orang yang memberi bimbingan. Dalam konseling behavioral ada beberapa karakteristik yang harus dimiliki konselor untuk mencapai tujuan dalam proses konseling. Yaitu yang pertama, konselor harus mengutamakan keseluruhan individual yang bertanggung jawab yang dapat memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, konselor harus kuat, yakin, dia harus dapat menahan tekanan dari permintaan klien untuk simpati atau membenarkan perilakunya, tidak pernah menerima alasan-alasan dari perilaku irasional konseli. Yang ketiga, konselor harus sensitif terhadap kemampuan untuk memahami perilaku orang lain. Yang terakhir, konselor harus dapat bertukar pikiran dengan konseli tentang perjuangannya, dapat melihat bahwa seluruh individu dapat melakukan secara bertanggung jawab termasuk pada saat yang sulit. Yang terakhir, karakteristik konseli atau orang yang diberi bimbingan. Di dalam konseling behavioral terdapat adanya peran konseli yang ditentukan dengan baik dan menekankan pentingnya kesadaran dan partisipasi konseli dalam proses konseling. Keterlibatan konseli dalam proses konseling dalam kenyataannya menjadi lebih aktif dan tidak hanya sebagai penerima teknik-teknik yang pasif. Konseli didorong untuk bereksperimen dengan tingkah laku yang baru sebagai pengganti tingkah laku yang salah. Jadi itu di atas 3 poin tentang karakteristik konseling behavioristik mengenai konseling, prosesnya atau
eh, kerjanya atau konselingnya, karakteristik konselor, orang yang memberikan konseling atau pembimbing, dan karakteristik konseli atau karakter orang yang dibimbing. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk saya, umumnya bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kepada saya. Baik, di sini saya Dendi Fadi Pratama akan menjelaskan terkait dengan tujuan konseling behavioristik dan tahapan-tahapan dalam konseling behavioristik. Tujuan konseling behavioristik yang pertama yaitu mengubah perilaku menyesuaikan pada klien. Yang kedua, membantu klien belajar dalam proses pengambilan keputusan secara efisien. Jadi dalam konseling behavioristik ini kan konseli itu menceritakan masalahnya yang dihadapinya, terus oleh konselor diberikan tips-tips atau kiat-kiat dalam menyelesaikan masalah tersebut atau ada jalan keluarnya. Yang ketiga, mencegah munculnya masalah di kemudian hari. Nah, juga dari tadi pengalaman masalah yang dihadapi oleh konseli itu diberikan oleh konselor, diberikan juga supaya tidak terjadi lagi lah masalah yang itu. Terus yang keempat, mencegah masalah perilaku khusus yang dimintai oleh klien. Ini juga sama kayak tadi, mencegah masalah perilaku khusus. Yang kelima, mencapai perubahan perilaku yang dapat dipakai dalam kegiatan kehidupannya. Jadi tahapan akhir tujuan dalam konseling behavioristik yang terakhir adalah mencapai perubahan perilaku. Jadi diharapkan adanya perubahan perilaku yang perubahan perilaku pada konseli, itu orang yang berkonsultasi. Terus tahapan konseling behavioristik. Yang pertama ada assessment, yaitu langkah awal yang bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika perkembangan klien untuk mengungkapkan kesuksesan dan kegagalannya, kekuatan dan kelemahannya, pola hubungan interpersonal, tingkah laku penyesuaian, dan area masalahnya. Konselor mendorong klien untuk mengemukakan keadaan yang benar-benar dialaminya pada waktu itu. Jadi pada tahap asesmen ini, seorang konselor menggali informasi dari konseli, itu dari masa lalunya, dari pengalaman yang dia hadapi pada masa lalu, itu nilai positif maupun nilai negatifnya, gitu ya. Terus yang berikutnya ada goal setting, yaitu langkah untuk merumuskan tujuan konseling berdasarkan informasi yang diperoleh dari langkah asesmen konselor dan klien menyusun dan merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam konseling. Nah, jadi goal setting ini adalah tadi kan konseli dan konselor sudah bercerita gitu, sudah konseli sudah memberikan informasi terkait dirinya. Nah, pada goal setting ini adalah menentukan tujuan yang ingin dicapainya seperti apa. Gitu. Terus yang ketiga yaitu teknik implementation, yaitu menentukan dan melaksanakan teknik konseling yang digunakan untuk mencapai tingkah laku yang diinginkan yang menjadi tujuan konseling. Nah, ini juga merujuk kepada asesmen tadi, ini adalah teknik yang digunakan, gitu ya. Nanti teknik-tekniknya akan disampaikan oleh Bella. Jadi dalam teknik implementation ini adalah teknik yang akan digunakan dalam konseling ini, itu dalam memperoleh tujuannya. Terus yang berikutnya yang keempat, evaluation termination, yaitu melakukan kegiatan penilaian apakah kegiatan konseling yang telah dilaksanakan mengarah dan mencapai hasil sesuai dengan tujuan konseling. Jadi evaluasi gitu apakah ada perkembangan atau
perlu ditingkatkan lagi. Terus yang berikutnya ada feedback, yaitu memberikan dan menganalisis umpan balik untuk memperbaiki dan meningkatkan proses konseling. Nah, jadi sudah diterapkan tekniknya, sudah diberikan jalan keluarnya seperti apa, terus konseli memberikan timbal baliknya kepada konselor seperti itu. Sekian dari Dendi, mohon maaf apabila ada kesalahan. Bismillah, nama saya Bella dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang teknik konseling behavioristik. Yang pertama yaitu latihan asertif. Teknik ini digunakan untuk melatih klien yang mengalami kesulitan untuk menyatakan dirinya bahwa tindakannya adalah layak atau benar. Latihan ini terutama berguna di antaranya untuk membantu individu yang tidak mampu mengungkapkan perasaan tersinggung. Dia itu ketakutan karena menyinggung perasaan orang lain gitu. Kesulitan menyatakan tidak, mengungkapkan afeksi dan respon positif lainnya. Yang kedua, desensitisasi sistematis merupakan teknik konseling behavioral yang memfokuskan bantuan untuk menenangkan klien dari ketegangan yang dialami dengan cara mengajarkan klien untuk rileks, terus santai kayak gitu, jangan tegang. Yang ketiga adalah pengkondisian aversi. Teknik ini dapat digunakan untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Teknik ini dimaksudkan adalah untuk meningkatkan kepekaan klien agar mengamati respon pada stimulus yang disenanginya dengan kebalikan stimulus tersebut. Yang keempat, pembentukan tingkah laku model. Teknik ini dapat digunakan untuk membentuk tingkah laku baru pada klien dan memperkuat tingkah laku yang sudah terbentuk. Dalam hal ini, konselor menunjukkan kepada klien tentang tingkah laku model, dapat menggunakan model audio, model fisik, model hidup, atau lainnya yang teramati dan dipahami jenis tingkah laku yang hendak dicontoh, seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimunia Arsyad. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah teman-teman saya sebelumnya jelaskan, yaitu tentang peran dan fungsi guru BK behavioristik. Peran guru BK dalam behavioral atau behavioristik yaitu aktif, direktif, dan menggunakan pengetahuan ilmiah untuk menemukan solusi dari persoalan peserta didik. Nah, arti direktif ini adalah suatu perencanaan yang dilaksanakan secara teratur dan juga ada perencanaannya. Nah, lalu konselor behavioral biasanya berfungsi sebagai yang pertama guru, yang kedua pengarah, dan yang ketiga ahli dalam mendiagnosa tingkah laku maladaptif dan menentukan prosedur yang mengatasi persoalan tingkah laku peserta didik. Nah, tingkah laku maladaptif ini adalah secara simpelnya yaitu tingkah laku yang kekanak-kanakan. Jadi pada tahap kanak-kanak dia itu tidak mendapatkan perilakunya, maka pada tahap dewasa dia itu seperti kanak-kanakan. Nah, seperti itu. Lalu pada hakikatnya, fungsi dan peranan konselor terhadap konseli dalam teori behavioral ini adalah yang pertama itu mengaplikasikan prinsip dari mempelajari manusia untuk memberi fasilitas pada penggantian perilaku maladaptif dengan perilaku yang lebih adaptif. Jadi dari perilaku kekanak-kanakan tadi menjadi perilaku yang lebih adaptif atau menyesuaikan dengan tingkatan usianya atau tingkatan perkembangannya. Lalu menyediakan sarana untuk mencapai sasaran konseli dengan membebaskan seseorang dari perilaku yang mengganggu kehidupan yang efektif sesuai dengan nilai demokrasi tentang hak individu untuk bebas mengejar sasaran yang dikehendaki sepanjang sasaran itu sesuai dengan kebaikan masyarakat secara umum. Nah, lalu pembahasan yang kedua adalah
hubungan konselor dengan konseli dalam bimbingan behavioristik. Behavioral yaitu sebuah proses membantu orang untuk belajar memecahkan masalah interpersonal, emosional, dan keputusan tertentu. Jika kita memperhatikan lebih lanjut, pendekatan dalam konseling behavioral lebih cenderung direktif karena dalam pelaksanaannya konselor yang lebih banyak berperan. Jadi dijelaskan ya tentang arti kata direktif. Lalu peran konselor. Nah, ini ada 3 peran konselor. Yang pertama itu menyebutkan tingkah laku maladaptif. Yang kedua, memilih tujuan-tujuan yang masuk akal. Yang ketiga, mengarahkan dan membimbing keluarga untuk merubah tingkah laku yang sesuai. Lalu, penerapan teori tingkah laku ke dalam konseling keluarga menekankan 3 hal pokok. Yang pertama itu menciptakan konseling yang positif, mendiagnosis problem keluarga ke dalam istilah tingkah laku, mengimplementasikan prinsip-prinsip tingkah laku dari penguat dan model, penggunaan model dan permainan peranan dalam proses penyembuhan, adanya kesepakatan atas hal yang akan diubah antara konselor dan anggota keluarga. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.